Ya, selamat malam buat kamu semua yang di rumah yang menyaksikan tentunya diskusi malam hari ini. Kembali lagi di podcast Baku Kastau. Malam hari ini kita buat diskusi. Saya sendiri kedatangan seorang tamu. Ya, tamu ini bukan tamu sembarangan, tapi tamu yang istimewa. Dan pasti teman-teman sudah tahu ada berapa kabar atau informasi yang sudah beredar di media sosial tentang peran dari tamu yang saya undang pada malam hari ini. Ya, tamu yang saya undang pada malam hari ini itu kakak Witen Tulago. Kakak sendiri direktur Lembaga Perkumpulan Perlindungan dan Pengembangan Bahasa Daerah Papua. Jadi malam hari ini saya undang kakak dia untuk berdiskusi pada di podcast Baku Kastau. Saya sendiri tergerak dengan atau melihat berapa postingan, bahkan mengikuti berapa di media liputan berita dari media online yang mengabarkan tentang kakak punya penerbitan buku-buku yang kakak sudah terbitkan. Dan saya penasaran kenapa, apa yang mendorong kakak untuk dia mulai menulis tentang buku ini. Pasti teman-teman di rumah juga pasti penasaran kenapa penulisan buku dalam bahasa daerah itu penting. Untuk lebih jelasnya bagaimana kakak dia mulai bergerak, sejak kapan, dan mulai lakukan penulisan tentang buku ini, dan kenapa tergerak untuk melakukan penulisan seperti ini. Pasti ada alasan, ada sebabnya, ada kekhawatiran tertentu yang itu pasti kakak dia miliki. Dan mungkin malam hari ini kakak dia bisa berbagi, bisa sharing sama kami juga, buat kalian yang nonton, terus buat itu semua yang ada di Papua, bahwa pentingnya, terutama poin pentingnya itu pelestarian tentang bahasa ibu atau bahasa daerah seperti itu. Terima kasih buat kakak Witen yang sudah kebetulan pas di Jayapura jadi bisa ketemu. Terima kasih, saya sendiri memang sudah punya niat waktu lihat kakak punya pemberitaan soal peluncuran buku itu. Saya punya kepikiran untuk pas mau diskusi, tapi ya kesampaian akhirnya impian itu. Terima kasih. Kakak, sebelum kita masuk bicara tentang buku, yang pertama kakak punya aktivitas hari ini atau sehari-hari sekarang seperti apa? Baik, terima kasih untuk bisa hadir di tempat sakral ini ya. Siap. Baku Kastau, di tempat sakral dan tempat yang bahaya di sini. Ya, siap. Jadi itu tempat orang-orang yang harus tahu tentang sakral itu. Ya, siap. Baik, terima kasih untuk waktu saya Witen. Kegiatan sehari-hari saya itu hanya menulis. Kecuali mungkin pikir lain, hari Minggu baru saya ke gereja. Tapi pulang gereja semuanya itu hanya kasih habis waktu untuk menulis bagaimana penyelamatan bahasa daerah di Papua ini. Jadi kakak di lembaga kakak masih jalan ya? Ya, saya di lembaga itu namanya Lembaga Perkumpulan Perlindungan dan Pengembangan Bahasa Daerah Papua. Itu bergerak dari tahun 2022. Nanti 2019 saya akan masuk ke akte notaris, tapi dia punya ahunnya keluar itu tahun 2022. Itu saya sebagai direktur atau ketua umum. Lembaga ini kami besar. Jadi ada yang teman-teman dari pesisir, teman-teman dari gunung, pengurusnya ada seperti itu. Tidak semua kami dari gunung. Gitu. Terus hanya kegiatan sehari-harian saya itu. Jadi kami di Wamena ada sekretariat, di Jayapura sini juga kami ada sekretariat. Jadi kami sedang kerja. Ya, mungkin cerita tentang buku sendiri. Sebelum ke buku lagi
awal mula Ya. kakak tertarik untuk menulis buku bahasa daerah ya, apalagi di sini ada beberapa buku, nanti mungkin sebentar kita bahas, tapi awal mula yang mendorong kakak untuk menulis tentang buku tentang bahasa daerah itu apa, dan itu sejak kapan? Saya mulai berpikir, saya dulu mau belajar tentang bahasa Inggris, jadi saya pernah masuk di kampus namanya kampus Abadi Tiger Papua. Jadi, waktu itu kampusnya ada di Piramid, itu di Wamena, di Kabupaten Jengke. Waktu itu saya SMP juga di Distrik Aslogaima, SMA Distrik Aslogaima, SD juga di Distrik Aslogaima, bahkan kuliah juga di Distrik Aslogaima waktu itu. Jadi saya SMA di kampung. Waktu itu kampusnya ada di Piramid, terus 2009, 2008 baru masuk ke apa? 2009 itu saya dapat satu artikel. Artikel itu ada, saya punya teman Gaspar Tabun yang kasih saya. Dia menarik. Itu dia tentang indigenos. Saya biasa baca, tapi saya ulang-ulang. Padahal saya jurusannya bahasa Inggris, tapi saya mau kemana, baca setiap hari saya baca itu. Semacam saya ulang-ulang, saya baca firman Tuhan begitu. Terus mulai pengembangan kesini, mulai di sekolah-sekolah ini kan belum ada bahasa daerah lama-lama semakin habis. Akhirnya saya bilang, waduh ini menarik ini. Jadi saya hanya menulis begitu. Jadi bagaimana punya imajinasi untuk bagaimana bahasa daerah ini selamat begitu. Waktu itu tidak tahu menulis, mau mulai dari mana, mau endingnya di mana itu saya tidak tahu. Tapi dalam pikiran saya itu saya harus menulis begitu, menulis kamus. Jadi awalnya itu saya tulis dengan bahasa sederhana, tapi ada bahasa Lani, pertama satu itu bahasa Lani Indonesia baru ke Inggris. Itu hanya untuk percakapan biasa, tapi itu belum formal, tapi menarik, saya lihat menarik. Wah ini bisa ini begitu. Terus saya mulai belajar dengan ada beberapa hal, tapi aduh ini bahasa daerah tidak ada orang yang berbicara itu. Padahal dinas-dinas kebudayaan belajar tentang sosial budayanya itu ada, tapi kekhususan untuk Papuanya itu tidak ada. Akhirnya dengan latar belakang yang begitu miskin luar biasa, tapi punya mimpi untuk bagaimana selamatkan barang-barang ini begitu. Tapi selalu saya berdoa dan saya bilang Tuhan saya harus punya motor. Akhirnya satu anak Tuhan dia sumbang motor, namanya Jesse Sokoi, itu dari Sentani. Jadi Jesse Sokoi dia kasih saya satu motor Gelmax, dan pakai motor itulah yang saya selamatkan di kamus bahasa Lani. Uang tidak ada, saya ojek. Itu dari mulai tahun berapa nih? Itu dari tahun itu kakak mulai tergerak toh? Ya tergerak dari 2009. 9 itu mulai, 2010 itu harus saya duduk kosakata satu-satu ambil dari Alkitab karena manual, kerjanya manual. Jadi kejadian sampai Wahyu itu ambil kosakata yang satu-satu saya ambil, sebagian besar belum, tapi satu-satu saja. Yang saya bisa mengerti saya ambil. 2010, 2011 itu masih mulai riset, uang habis, aduh ini bagaimana begitu, belum punya aplikasi, bagaimana untuk dibikin dia punya layoutnya, ini semua saya tidak tahu. Tapi saya tampilkan tampung saja secara manual. Itu satu buku tulis, selesai ganti buku tulis lagi, ganti. Laptop belum ada juga waktu itu. Tapi hanya saya menulis secara manual saja. Karena laptop waktu itu harganya mahal, dan itu apalagi kita anak masyarakat, anak yang kampungan, mau dapat laptop saat tahun-tahun itu, waduh. Itu yang punya laptop tuh anggap dia sudah pegang kunci surga. Jadi susah dapat laptop, tapi saya bilang Tuhan suatu saat saya harus punya laptop. Saya tidak tahu berlaptop, tapi saya punya motivasi ini kalau baik saya harus dapat laptop. Tapi jujur, saya waktu itu saya punya teman itu, dia tuh kan pencuri. Dia perampok besar. Jadi dia lihat saya begitu, saya bilang kawan saya butuh laptop tapi begitu. Akhirnya dia bawa laptop. Waktu itu mereknya Toshiba dia bawa. Jadi kamu sini jadi, itu jujur. Itu dari laptopnya itu hasil dari pencuri. Jadi saya teman itu dia curi laptop, baru dia pergi kasih ke saya untuk selamatkan barang ini. Karena saya mau beli saya tidak ada uang. Aduh. Pergi ke sekolah nebel-nebel, tapi anak sekolah itu mau pakai guru-guru, teman-teman guru-guru ada, tapi aduh. Ya saya takut barang rusak juga, karena saat itu harga barang memang mahal, laptop komputer ini. Tahun-tahun 2010.
11, 12, 13 tuh memang masih harga mahal itu. 14, 15, mungkin 20-an ke atas ini baru batas 16 ke sini baru barang harga turun. Jadi siapa saja bisa dapat. Jadi waktu itu saya dapat laptop, saya jalan-jalan terus laptop itu orang curi lagi. Orang curi tapi datanya tuh saya sudah simpan di hard disk, kadang ada simpan di email, jadi saya bisa ambil kembali. Kemudian jalan tahun 2015, 16 baru 15 itu ada kakak mantan hari ini masih kepala desa, itu kakak kepala namanya Urbanus Wenda. Itu kepala kampung di kampung Dongoname itu di distrik Wame. Itu dia belikan saya laptop HP. Dia belikan saya laptop HP itu baru saya belajar beberapa hal. Itu ada satu aplikasi yang saya dapat, tapi aplikasi manual kamus. Tapi itu untuk dapat dia punya huruf vokal, konsonan, alfabetnya itu. Saya setelah dapat itu baru semua isi dalam satu aplikasi itu, baru dia akan tentukan dia punya alfabetnya berapa, konsonannya berapa, vokalnya berapa. Gitu. Nah, setelah itu saya masih jalan terus. Itu belum sampai ke tahapan kamusnya belum dapat aplikasi kamus. Belum. Jadi sampai 2017, 18, 19 baru ada teman satu dia kirim aplikasi. Waktu itu dia anak baik dia bagian komputer juga, tapi bagian bikin aplikasi itu dia orang Irlandia. Jadi teman itu dia datang tahun 2015 itu di Wamena. Selama 3 minggu di Wamena itu dia bilang, kawanku jangan kasih uang. Dan waktu itu saya punya honor untuk menjadi guide-nya itu 850. Tapi saya bilang dalam 850, kau jangan kasih, tapi bagaimana kau bikin untuk saya punya aplikasi kamus ini, bagaimana saya bisa bergerak kamus ini. Dia bilang, itu satu hobi, tidak perlu kau bayar, dan saya bikin saja dulu. Jadi barang itu 3 hari jadi di Wamena. Dia langsung bikin. Tapi itu pun masih dibatasi dengan dia buru-buru, masih dibatasi dengan data yang paling banyak masuk kok tidak bisa. Nanti saya kasih besar lagi setelah saya ke Irlandia, baru saya kasih besar. Jadi pakai aplikasi itu 2017 dia kirim. Nah, 2017 itu baru saya kasih masuk ke aplikasi, ke dalam aplikasi itu catatan itu saya kasih masuk ke aplikasi ulang, kerja ulang semua. 2017, 18, 19, 20, baru 21. Baru 21 itu baru kamus ini daftarkan ke kamus bahasa Lani ini daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan waktu itu saya punya kerinduan besar itu karena kita orang Lani, tadi hargai Pak Lukas NMB yang punya pengantar dari kamus ini. Waktu itu saya sudah berusaha untuk mau ketemu Pak Lukas, tapi susah sekali waktu itu. Padahal saya suka tahu beberapa senior untuk harus komunikasi. Saya tidak butuh uang, tapi saya butuh dia punya pengantarnya saja, karena dia sebagai orang Lani yang paling pertama jadi gubernur di Provinsi Papua. Itu penghargaan. Soal mau kasih uang banyak, kasih uang sedikit, saya tidak peduli, tapi saya butuh dia punya kenangan saja. Tapi waktu itu susah sekali. Jadi setelah ke situ, saya sudah paham memang bagaimana 11 tahun prosesnya. Sampai kamus ini jadi. 11 tahun proses itu jadi, saya bilang, aduh itu ya memang cukup lama dan membosankan juga dan jujur. Dan itu pada saat itu pacar ada, tapi karena belum keseriusan ke situ, dia anggap memang tidak ada masa depan begitu. Akhirnya ada kasih putus, ada pas tinggal. Tapi saya pernah jujur ke dia bahwa saya ada bikin sesuatu yang besar. Jadi aku mau tunggu bisa jalan dulu gitu. Tapi ya saya bilang itu kembali ke pilihan. Jadi ya tantangannya itu dan tantangan memang paling berat. Kemudian pada saat mau percetakan ini juga tantangannya berat. Uang dari mana sekarang? Tidak punya koneksi sama pejabat, tidak tahu ikut berpolitik, tidak tahu pada saat pemilihan itu tidak pernah gabung untuk dukung DPRK, dukung bupati begitu tidak pernah gabung. Ini mau koneksi ke pemerintah itu buntu betul. Yang kewalahan. Tidak tahu bikin proposal. Tapi ya proposal tabrak-tabrak kasih masuk, tapi tidak pernah terima. Ya tidak pernah respon. Waktu syukur-syukur di dinas kebudayaan itu ada Pak Angel Surabut sama Pak Martin Metlama.
Di Jadi, Wamena. ya di Wamena. Jadi saya bisa cetak ini, itu mereka bantu 95.500.000. 95 itu atau 99.500.000 sekitaran itu. Mereka bantu, akhirnya saya cetak 1.000 buku. Kemudian 500 buku. 500 buku, tapi buku ini saya tidak diperjualkan. Saya hanya kasih saja. Kasih saja supaya orang belajar. Tidak, ini saya sudah tulis 11 tahun, jadi saya harus jual buku, satu buku 100 atau 200 begitu tidak. Saya kasih saja, siapa mau kasih saja supaya dia belajar. Ini selama 11 tahun. Kalau orang lain pasti aduh ini sudah lama apa, tapi saya bilang tidak. Bahasa ini tetap selamat. Solusinya saya kasih buku saja. Orang kamu belajar, tidak usah pakai bayar-bayar. Apa? Kenapa harus terus ini kamus bahasa lain? Maksudnya, nanti apakah Ya, memang orang sudah anak-anak muda ya. sudah pemalas bahasa atau penutur sudah tidak ada atau seperti apa sampai kayak punya kegelisahan atau kekhawatiran harus bikin ini kamus bahasa. Iya. Saya punya kekhawatiran itu hanya karena saya orangnya suka menghayal. Jadi baru dan suka menghayal, terus suka membaca. Buku buku lah. Tapi tidak buku yang lain-lain, tapi buku tentang perkembangan situasi yang orang Papua tulis. Itu saya memang hobinya membaca situasi. Tapi saya lihat situasi waktu itu saya membaca artikel itu baru saya kombinasi dengan hari ini ada. Itu macam sejarah di India, di Amerika. Kan sudah tidak ada orang Indian punya bahasa. Macam di Aborigin, itu kan sudah tidak ada. Terus macam kita di Papua saja ada beberapa anak muda yang memang tidak tahu bahasa. Itu. Dan bahasa ini memang ya ada pihak-pihak iblis juga, ya. Kita itu iblis. Pihak-pihak iblis juga dia tidak senang kalau bahasa Papua dia berkembang. Dia bertumbuh dan hidup, dia tidak mau. Ya, dia punya berusaha dia punya kegelisahan untuk bagaimana dia musnahkan bahasa ini juga. Tapi ya, saya bukan orang Papua harus kembali ke belajar bahasa daerah atau tidak, itu kembali ke pribadi orang itu, tapi saya hanya mau mendokumentasikan saja. Suatu saat, 20 atau 30 tahun, kalau memang orang-orangnya itu, suatu saat mereka butuh bahasa, pasti mereka akan cari buku itu. Pasti ada di perpustakaan, saya akan simpan di Google, di aplikasi. Nah, orang akan ke situ. Dan kegelisahan hari ini memang kami dalam posisi ancaman besar. Ada yang bilang kita orang gunung itu masih utuh, tapi tidak. Tidak ada. Kami dalam kegelisahan. Kebanyakan dari kami itu kami semua kawin silang. Dan ini peluang besar untuk kita punya bahasa, kita akan punya. Bahasa daerah, soal marga kan ada, betul. Soal marga kan ada, tapi itu bicara soal administrasi. Kalau bahasa tidak tahu, tapi ada marga, tapi kan ya sudah, itu orang angka posisi ada di mana. Gitu. Ini menjadi tantangan untuk saya bagaimana bahasanya memang harus terselamat. Tapi memang dalam situasi yang susah, tapi generasi hari ini memang susah. Mereka tidak peduli dengan bahasa daerah, itu jujur. Tapi generasi besok, itu mereka akan kembali. Mereka akan kembali. Bagaimana untuk saya punya bahasa itu kan sebagai identitas jati diri. Jadi dia akan datang. Dan yang kedua itu kami sudah tertipu dengan metode teori dari luar. Akhirnya kami tidak mau lihat ini bahasa daerah. Karena kami tertipu. Karena ini bahasa surga ini. Orang bilang bahasa roh itu adalah bahasa daerah. Itu. Karena dalam kejadian berapa itu 11 ayat 5 sampai 9 itu kan menara Babel dia orang mau lihat Tuhan baru naik kan cerita kitab kan ada. Tapi Tuhan kasih bubar baru disitulah Tuhan kasih merekomendasikan untuk kasih kami bahasa itu saat itu. Dan ini tidak dari luar dan apapun resiko kami bahasa daerah itu wajib diselamatkan. Kegelisahan saja itu bahasa memang punah akan punah cepat lambat dia pada akan punah karena di sekolah-sekolah saja tidak pernah ada namanya kurikulum bahasa daerah. Semua adanya hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Belanda ini yang ada. Karena bahasa daerah tidak ada kurikulum yang dipatenkan itu tidak ada. Semenjak dari Indonesia masuk sampai hari ini, tahun 2025 ini tidak ada sekolah-sekolah yang bergerak soal bahasa daerahnya itu tidak ada sebagai kurikulum yang paten tidak ada. Dan mereka pakai dengan bahasa muatan lokal. Itu pun kapan? Itu satu hari satu kali kan? Hari Jumat saja itu. Karena muatan lokal juga paling bikin kerajinan. Iya. Saya masih ingat kok. Saya waktu sekolah dulu paling banyak itu kan kerajinan tidak bicara soal bahasa lokal itu sendiri. Nah di kamus bahasa Lang ini
bahasa percakapan sehari-hari, atau biasa kan orang tua ada bilang Iya. ada bahasa-bahasa dalam. Apakah itu masuk di sini juga atau hanya bahasa komunikasi untuk sehari-hari? Komunikasi untuk sehari-hari saja, karena itu sudah tidak bisa dipublis. Itu memang sudah didatakan, tapi itu hanya orang-orang khusus saja ya. Khusus. Oh, itu Itu untuk khusus kami saja, khusus untuk orang yang punya bahasa saja dia akan belajar. Dan itu akan titik di kelas atau di mana gitu. Dan itu kata-kata yang memang satu kata tapi punya bermakna yang memang bisa kuat. Itu soal kata-kata, itu soal nilai-nilai, bagaimana nilai menghormati, menghargai, menjaga dan melestarikan. Itu nilai-nilai itu yang memang ada. Itu tidak bisa tahu oleh siapapun. ya, menarik di kakak tadi bilang soal kita kawin silang. Ya. Ada beberapa diskusi yang lalu tuh, Ya. ada teman-teman yang misalnya peranakan, misalnya nama bapak dari ini, terus mereka peranakannya bisa bilang peranakan 3. Ya. Artinya mama dari Wamena, terus bapak dari Jayapura, terus bapak dari Jayapura tapi peranakan Biak. Saya macam-macam gitu. Ini menurut kakak sendiri, kalau seperti ini baiknya apakah dia harus belajar semua bahasa dari dia punya orang tua atau seperti apa? Untuk dalam arti Ya. khususnya untuk melestarikan bahasa Indo tadi. Mereka itu sebenarnya itu mereka jadi orang kaya. Ya. Mereka itu bisa jadi orang kaya. Bahwa dia bisa pakai bahasa Jayapura, bisa pakai bahasa Wamena, bisa pakai bahasa Biak, bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris misalkan. Ya. Dan 5 ini. Nah itu sebenarnya anak-anak itu mereka sebenarnya bisa jadi kaya, cuman itu memulainya itu. Memulainya itu orang tuanya itu mau memulai dari siapa dulu. Itu. Kalau tidak pernah kasih tahu berpendidikan bahwa punya bahasa daerah itu ini. Yang ini mama punya, yang ini bapak punya. Dan yang ini teteh punya, ini kan tidak. Tidak mengarahkan itu. Mungkin fokus hanya pergi ke sekolah karena kalau kau sekolah itu kan jadi manusia. Kalau kau tidak sekolah itu jadi kera atau monyet atau apa mungkin ya. Begitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat anak-anak ini itu sebenarnya mereka jadi kaya. Ada satu ada laki-laki itu dia merganap tapi yang tadi bapak Biak, mama Lani, tete Lani, terus satunya tete Biak. Jadi dia ini bisa pakai bahasa Biak sedikit, bahasa Indonesia, bahasa Lani kental. Jadi anak-anak itu sebenarnya mereka tuh kaya. Mereka bisa gabung dengan tete, bisa mengerti bahasa tete, bisa gabung dengan ini, bisa mengerti dengan bahasa dia punya neneknya, dia punya bahasanya itu jadi kaya. Apa hanya itu, penyadarannya itu belum dikasih tahu. Dan orang tuanya itu belum dikasih tahu. Satu yang juga penting itu apakah di dalam punya lingkungan keluarga itu karena kurang berbahasa daerah sehingga anak itu susah mengerti, ataukah tadi mengutamakan bahasa Indonesia, ataukah karena misalnya contoh saja, misalnya bahasa Inggris, ada teman-temannya mereka pandai dalam bahasa Inggris, tapi ketika ditanya soal bahasa ibu mereka berat atau susah untuk coba itu agak susah untuk saya pelajari. Pertanyaannya apa? Masa bahasa Inggris saya bisa pelajari yang setengah mati itu, tapi kenapa ke bahasa ibu kalau ini? Nah itu menurut kakak bagaimana? Itu kalau itu awalnya itu kita tertipu. Kami semua tertipu bahwa kalau kau belajar bahasa Inggris, kau akan jadi pilot, kau akan ke Amerika, kau akan ke luar negeri karena kau tahu bahasa Inggris. Tertipu dari itu. Akhirnya penyadaran kembali ke orang tua semua. Penyadaran orang tua ini tidak pernah kasih tahu kalau bahasa daerah itu penting, itu tidak pernah kasih tahu. Hanya dia kasih tahu kalau kau belajar kau kuat matematika, kau kuat bahasa Inggris, kau kuat fisika, kau akan jadi pilot. Nah itu kan sudah tertipu. Jadi kita kebanyakan manusia Papua, ya kita orang Papua itu mau jadi tim suksesnya orang bahasa, jadi tim sukses untuk kembangkan orang lain punya bahasa. Itu kami paling pintar. Tapi kami tidak mau jadi tim suksesnya untuk kembangkan kita punya bahasa daerah. Saya alumni bahasa Inggris juga, saya bisa bahasa Inggris. Tapi setelah saya belajar siapa saya, itu baru saya bilang, oh English is nothing for me. When I need you, and then I will speak. If not, akan kembali ke bahasa lama.
butuh baru saya kami bicara bahasa lain, bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu hanya sebagai bahasa lah ekonomi lah, bahasa ekonomi. Tapi kalau soal bicara soal adat, tradisi, bicara soal keterkaitan dengan alam, dengan moyang, dengan leluhur, itu kan pasti kan tidak mungkin bahasa Inggris. Pasti kan dia akan kembali ke bahasa daerah itu sendiri. Itu yang ada. Kenapa saya bisa tulis di sini ada tabenan? Nah, Jadi kan kode etik mungkin secara aturan apa begitu penulisan mungkin tidak ada, tapi saya kenapa bisa tulis tabenan? Nah itu kembali ke seperti yang tadi. Itu pendidikan berapa? Bicara sama dari tabun. Orang bikin masalah tadi, tabenan malu po itu saja. Ya itu bahasa surga sudah turun nih. Tidak perlu bayar sudah. Sudah tidak usah. bilang begitu saya tuh maknanya dalam. Nah, itu paling dalam. Memang betul-betul keluar dari hati memang. Kalau orang lain angkat memang itu lucu. Ya, Orang lain angkat itu kata biasa saja. Tapi bagi kami itu luar biasa. Kami itu sudah surga sudah. ya kalau diartikan ke kadang kan agak susah juga tuh materi. Diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi tidak dapat maknanya. Tapi ketika diucapkan secara bahasa daerah tuh ya kita pengertiannya tuh artinya pengertiannya dalam sekali. Nah, untuk kakak sendiri tadi kan kita bilang di lembaga itu ada bergerak di bahasa apa? Nah, untuk misalnya dari lembaga ini sendiri kira-kira di Papua ini sudah berapa daerah yang bisa melewati kamus bahasa maksudnya ini berapa bisa bahasa daerah di beberapa wilayah. Yang kami bisa bikin itu yang tidak ada kitab itu yang kami kewalahan. Yang ada di kitab itu kami bisa bikin. Sudah bikin memang. Itu ada bikin beberapa pesisir di gunung. Kami sudah siapkan dia punya kosakatanya. Sudah siapkan dia punya konsonannya, vokalnya, alfabetnya itu kami sudah siapkan. Hanya kendalanya itu kami turun lapangan. Nah, itu yang kami kendala itu di keuangan. Itu saja. Jadi yang tidak ada kami ada bikin dua metode. Yang tidak ada Alkitab itu kami tulis pakai bahasa Indonesia. Bawa. Terus itu macam saya ada tulis ini bahasa Waris, Senggi. Senggi dia tidak ada bahasa tidak ada Alkitab, akhirnya bawa tulisan ini baru ketemu orang baru mereka kasih tahu baru satu. Kalau yang sisa yang ada Alkitab itu yang kami bisa tulis. Karena kosakatanya sudah siap dalam kitab. Jadi kami bisa tulis. Kira-kira di beberapa wilayah daerah yang terkadang ada bergerak? Itu di sini kita kalau di pesisir ini kami ada ambil di area Sintani sendiri yang bahasa Alkitab itu kami dengan ada Bapak Sokoy kami mau tulis. Terus bahasa Waris, terus bahasa Biak sendiri. Bahasa Biak kan sudah uji. Kamus yang ada dengan bahasa Alkitab saya coba begini tidak dapat. Saya sudah coba begini tidak bisa dapat. Terus Mairasi, terus Jawa itu di ini Papua ini terus pokoknya namanya yang ada di kitab itu semua. Kita di gunung itu hanya satu saya yang tidak ada di kitab. Itu suku di Mambramo Tengah. Ada satu suku yang belum ada di kitab. Kalau bahasa lain kan ini sudah selesai berarti kan Dewi Jaya sebagian masuk, Lani Jaya, Tolikara sudah selamat. Ya. Sudah selamat. Pucat sudah selamat. Itu sudah. Sekarang kita pikir macam di Wala kan saya sedang tulis lagi. Terus dan di atas sedang tulis, dan di tengah ada tulis lagi, dan di bawah yang ada di kitab itu kami sudah tulis. Terus di Duga, Kimnyal, Mumuna, Ketembang, terus ada beberapa di atas itu sekitar 17 kamus itu kami sedang kerja. Sedang kerja dan harap itu kalau Pemda Pak John Tabo yang Pak Ones kalau bantu kami hanya riset dan riset saja itu yang kami kewalahan. Kalau ada dana itu kalau Pemda provinsi bantu itu tidak ada uang saya sudah pikiran sekali itu tidak ada uang saya sudah gila. Apalagi kalau ada uang ini. Itu kami sedang jalan. Dari persebaran wilayah sangat rupanya besar juga. Ya, itu butuh pesawat. Di kakak dong tuh lembaga sendiri itu
mungkin kan, kalau kakak mau cerita, misalnya soal pendanaan, soal keanggotaan, misalnya stafnya itu, kalau bicara soal punya honor atau lain sebagainya itu seperti apa atau operasional atau pengembangan? Operasional tuh kadang tidak ada, tapi kan ada itu dong mengerti WNE itu saja. Artinya dong mengerti WNE itu saja. Jadi soal itu tuh kami ada internet, jadi orang mau pakai internet ke rumah baru kasih kami, nanti mau pakai kami makan minum, bayar ini. Terus selama ini tuh kami dapat donasi dari kakak Martin dan dinas kebudayaan ekonomi kreatif. Nanti ada bantu kami untuk kami bayar kontrak dan lain-lain. Tapi untuk pendanaan dan lain-lain itu tidak ada. Belum ada kekhususan untuk mendonasi lembaga ini, itu belum ada. Terus hanya dengan Pak Felix kemarin bulan April itu baru Pak Felix bantu kami 1 miliar. Itu pun kami deklarasi ini 46 bahasa dan 46 suku di 2 MENA. Terus kalau sementara memang belum jalan, terus Masih mandiri. masih mandiri, tapi masih ojek terus ya, orang-orang yang pergi kunjungi kami ke kantor, mereka pergi lihat begini ada kekurangan, mereka bantu. Oke, kita bantu ini, saya bantu komputer, saya bantu motor. Ya, langsung dalam berupa benda ya. Ya, langsung. Oh, kekurangan apa gitu? Kata saya motor, itu langsung. Tapi saya tidak perkara motor harga mahal, jadi ya, kekurangan hanya mungkin bayar kontrakan atau beras. Itu saja. Kalau yang ini matematikanya berapa? Jadi kamu satu, matematikanya ada berapa? Satu. Jadi dalam pendanaan itu belum ada keseriusan dari pemerintah, tidak ada. Harapan Padahal kan seharusnya pekerjaan pemerintah. betul. Ya, Dari awal mulai misalnya kakak waktu mendirikan lembaga sendiri, terus sampai dengan bisa menghasilkan buku ini, itu tidak ada bantuan artinya pendanaan khusus dari pemerintah itu tidak. jadi Bapak Injil Serabut itu baru kemarin Natal ini baru dia bantu saya berapa ya? Sekitar 36 juta. 36 juta itu baru kami memulai itu, dan memang betul-betul kami sungguh-sungguh mulai 36 juta itu. Mulai dari bayar kontrakan, terus beli laptop berapa baru kami memang fight itu. Itu kami sedang jalan. Dari apa? Bagaimana pemerintah perlu perhatian buat ini bicara soal bahasa daerah kalian untuk Khusus tidak kepada hanya Jaya atau seluruh Papua. seluruh Papua, tapi lebih Khusus di kalau saya lihat hari ini khusus kalau bicara soal Papua, karena saya orang Wamena, jadi jangan jelas mungkin di Sentani hari ini bisa karena Pak Junus Monda orang gunung, jadi pasti dia akan mengerti tentang bahasa Orea terus dengan Ormu. Pasti dia akan dukung. Nah, itu. Tapi kalau untuk ke Jayapura Provinsi Induk dan lain-lain kayaknya bisa atau tidak, karena dalam kita punya pikiran ini orang sudah rasis kami untuk dia orang gunung dan dia orang pantai pesisir ini sudah ada, jadi memang itu susah, tapi ya tetap kita akan tanggung jawab bagaimana cara untuk kita bisa selamatkan itu akan menjadi kekhawatiran itu. Kalau untuk di Jaya sendiri pun saya ada merasakan, karena saya marga Holago saya kurang lembah, tapi karena saya tulis dengan bahasa Lani ini pun menjadi rasis di dalam. Dan dalam perbuknya itu ada, itu zaman Pak Dion Banua itu dia sudah bikin, tapi itu anggaran itu jalan atau tidak, tapi barang bergeraknya saya tetap itu. Setelah pergub itu ada sampai hari ini satu buku pun belum jadi. Dan itu menjadi kendala untuk siapa dia ada bikin, dia mendukungkan tidak, itu kembali ke politik tadi. Dia dukungkan tidak, dia dari mana, latar belakang dia bagaimana. Nah, ini ya. Jadi di kalangan kita di pegunungan. Jadi barang-barang ini ya bukan hari ini kan kebanyakan kami bilang ini orang Jakarta bikin sistem supaya bahasa daerah habis, tapi saya pikir tidak, karena semua segala bentuk kebijakan ada di orang Papua. Jadi kesalahan ada di orang Papua kami sendiri. Nah, kami hargai mungkin
sebelum Otsus ada ya tahun 2000-an ke bawah itu dana mungkin sedikit, jadi kita bisa pikir. Tapi setelah dana Otsus ini hadir, dana banyak. Tapi saya heran, satu pegunungan ini belum pernah ada satu bukunya tentang penyelamatan bahasa daerah. Yang jadinya sekarang kan provinsi. Jadi di dalam kabupaten ini belum pernah menulis, belum pernah berterpikirkan dari bupati ke bupati, belum pernah berterpikirkan bagaimana bahasa daerah ini selamat. Ini tidak ada. Padahal Kabupaten JMJ ini dia masuk tahun 1969 sampai 2025 hanya baru satu kamus bahasa lain ini yang ada. Terus 46 bahasa ini 45 kan satu sudah jadi. Sisa 45 ini belum ada. Jadi sekarang pertanyaannya itu kami mau salahkan negara atau salahkan orang Papua? Karena negara suka kasih kami uang ini. Sudah masuk ke, sekarang tinggal ke bupati gubernur lagi tinggal atur. Mau atur seperti apa? Bupati gubernur kan bukan orang dari teman-teman non Papua. Kami sendiri. Jadi pemusnahan barang ini kan orang Papua sendiri itu nomor satu. Kami tidak usah salahkan sama siapa-siapa. Sehingga itu pengambil keputusan tanda tangan ini kan kami orang Papua. Uang masuk keluar sedikit banyak kan orang Papua. Makanya tidak mengerti pentingnya bahasa daerah itu saja. Mereka saya lihat kan mereka lebih berpikir misalnya tadi soal pembangunan fisik, no? Ya. Pembangunan fisik, terus kegiatan yang pura-pura, misalnya sebenarnya konser atau bola itu tidak jadi soal, tapi ya, yang utamanya itu apa yang jadi ancaman. Saya kan tadi kakak sudah bilang, misalnya contoh apa ini, terus contoh dia. Sedangkan bukan tidak harus contoh di luar lagi, di Papua sendiri saja. Saya lihat di beberapa, misalnya di Jayapura, saya bisa lihat itu di usia misalnya kelahiran 80-an 90-an itu masih bisa bahasa ibu. Saya lihat perhatian di Jayapura. Ini orang di Mangkas itu terakhir 80-an 90-an bisa bahasa ibu. Tapi 2000-an itu sudah tidak bisa bahasa ibu. Kecuali dengar, ya masih bisa dengar. Tapi untuk balas itu sudah berat sekali. Padahal itu kan tadi soal identitas tadi. Nah, kalau dari matematika ini luar biasa sekali. Saya bikin matematika. Apakah ini matematika yang di sini apa dalam bentuk apa? Misalnya perkalian pengurangan dan ini atau ada aljabar dan lain-lain atau seperti apa? Ini hanya matematika untuk perhitungan dasar saja. Perhitungan dasar. Jadi macam 1, 2, 3 sampai 1000 ada ya. Kalau yang ini dia sampai 1000 kah itu ada. Kalau yang ini 10.000, 1 sampai 10.000, 0 sampai 10.000, ini 0 sampai 10.000. Masalahnya dengan bahasa bola. Nah di situ ada dalamnya itu ada kali, penjumlahan, pengurangan, pembagian itu dengan bahasa daerah. Dan ini memang perhitungan kita rata-rata di gunung, itu teman-teman di Jali baru mereka ada 27. Tapi kalau itu Jali Hubula, kalau kita di Hubula dengan Lani sampai seterusnya ke atas, kayaknya kami sampai 5 saja. Ya, daripada perhitungan itu. Tapi ya saya bagaimana untuk pola pikir saja, nama-nama jari ini ya, jadikan itu matematika, bahasa matematika. Jadi misalkan bahasa Lani itu kita akan bilang maka ambilan bere tera tenaga ingalo tangan ini makanya aku ambil lagi ambil bere dan seterusnya. Terus pula maka bere inaga 2 kali seterusnya. Walak manggiar bereda tekera tenaga inagoya dan seterusnya. Jadi macam dalam masalah ini kalau mau dibilang 2 kali 2 sama dengan 4 itu bere linking bere lambunik kenakan. Nah, itu 2 kali 2 sama dengan 4. Terus 4 bagi 2 sama dengan 2 itu kenakan tumbuh bere lambunik bere. Kita katakan itu. Jadi memang dalam perhitungan itu tidak ada. Perhitungan itu tidak ada dalam bahasa daerah, tapi ya hanya ya olah-olah pikiran saja nanti barang jadikan tidak begitu. Tapi pada akhirnya jadi juga begitu. Dan
Dan itu di beberapa tempat di sekolah ini dia menyebarnya cepat. Sudah ada yang sudah sampai 200 dekat Tsunami. Saya penulis sendiri pun 200 belum. Ada sudah lebih di luar. Jadi hanya berpikir untuk bagaimana ada begitu saja. Tidak lebih dari itu, mau jadi kaya, mau jadi miskin tidak. Hanya bagaimana kami manusia ini lahir dengan mati, meninggal. Ini kan hukum wajib. Tengah ini kita mau bikin apa? Tengah. Semuanya harus ada kenangan baik, kenangan tidak baik, kenangan tertulis maupun kenangan tidak tertulis. Memang harus ada karena dua ini wajib ini. Lahir juga hukum wajib, meninggal juga hukum wajib. Tengah itu saja. Nah, ini yang untuk bahas matematika dalam bahasa daerah ini atau bahasa ibu ini akan berlaku juga untuk wilayah lain atau hanya untuk di wilayah gunung saja? Dari tadi pengembangan bahasa yang sudah dilakukan. Harap karena orang Hubula, dia biar orang Hubula saya yang pakai. Bahasanya jangan hilang. Kalau orang Walak, dia pakai bahasa Walak saja. Orang Lani, matematika bahasa Lani saja dia pakai. Kalau syukur kalau dia mau belajar semua juga itu jauh lebih bagus. Karena itu kan jadi kekayaan dia. Bagi dia jadi orang kaya. Dia tidak punya mobil, tidak punya motor, tidak apa-apa, tapi dia akan kaya dengan bahasa. Nah, di wilayah pesisir apakah nanti dikembangkan sama juga atau dari rencana kampus-kampus bahasa yang sedang dilakukan? Ya, kalau orang Lani atau orang gunung yang ada di sini mereka bisa pakai buku yang ada untuk pakai belajar. Nah, itu kan jadi unik, apalagi bila matematika dalam bahasa daerah. Nah, itu orang-orangnya akan jadi unik nanti. Dia punya perhitungan matematika ada. Misalkan kita di gunung, dia komen deh. Ya. Kan orang tidak tahu, jadi kalau orang bilang hati 15.000 gitu. Tapi kalau dalam bahasa lainnya sudah ada, misalkan dia komen deh, itu ambil linggit, ya kalau itu harganya artinya itu harga 15.000. Atau beri linggit berarti harganya 20.000. Kalau bulannya kena pira linggit, berarti harganya 20.000. Ada apa tuh? Katanya kalau saya salah nanti kakak bisa. Artinya dalam kosakata kita punya kosakata dalam bahasa daerah sendiri itu kan saya soal perhitungan. Tapi kita ketemu dengan maksudnya bukan ketemu tapi ada komunikasi dengan dunia luar dari kita di ini sendiri kan kita tahu bahwa perkalian itu sampai sekian, penjumlahan itu sampai sekian, ada bilangan pecahan dan lain-lain. Pasti kan memang harus bagaimana untuk dikembangkan di ini, dikembangkan dalam bahasa lokal itu sendiri. Saya contoh satu tuh, saya waktu di Genyem baru kan mereka kan ada penyebutan untuk beras. Jadi ada bahasa daerahnya. Terus saya penasaran, apakah memang jadi makanan lokal di sini, jadi mereka ada penyebutan dalam bahasa daerah atau bagaimana? Karena berapa misalnya di wilayah Gunung ataupun di Lani kan juga kalau bilang nasi ya sebut dengan bahasa Indonesianya atau tapi mereka itu ada. Terus saya tanya, kenapa kamu bisa sebut ini dengan sebutan itu? Nah, baru kakak dia jelaskan kenapa kita sebut nasi ini dengan sebutan ini. Sebenarnya itu sebutan ini itu khusus untuk kita biasa pakai di bahasa daerah untuk sebutan telur telur semut tuh dia putih jadi biasa pakai bahasa daerah untuk sebut telur itu. Tapi karena beras ini hampir sama dengan itu, jadi dong pakai untuk penyebutan itu. Berarti luar biasa. Artinya ada penemuan baru penemuan baru untuk menyebut benda yang dari luar yang masuk ini. Kita dengan bahasa daerah sendiri punya penyebutan khusus untuk itu. Saya pikir luar biasa, misalnya kakak bisa artinya saya pikir tidak ada salah kakak punya ide atau gagasan untuk misalnya penyebutan, misalnya kita alat-alat HP terus laptop atau yang lain-lain kan mobil kan dalam bahasa daerah sendiri kan tidak ada. Pikir bisa juga misalnya dikembangkan kan apa yang kita bisa
Kalau di mobil di pasar daerah di sekitar pasar itu ada namanya mundur-mundur. Kalau gerahas itu kita bisa panggil itu kumbang hijau. Itu bisa kumbang hijau. Kan tidak persis di gerahas. Kita bisa. Cuman itu di kamusnya sudah dimasukkan, tapi kita belum kembangkan itu. Belum bisa disederhanakan. Oke. Untuk kakak sendiri sudah berapa buku yang kakak cetak atau dari kakak hasil karya? Apakah semua sudah didaftarkan atau masih ada yang belum? Kalau yang ini memang sudah dicetak, tapi di atas macam bahasa gula, dari tengah, dari atas, dan di bawah itu sudah daftar di Kemenkumham. Cuma yang kembali kendala ke itu, ke pendanaan riset. Karena kalau soal cetak ini kan gampang saja. Itu kita hanya urus dia punya ISBN saja di Jakarta, baru bukunya cetak berapa, baru sisanya itu kita bisa bagi melalui PDF saja, sampai itu bisa. Hanya kewalahan hari ini itu hanya riset saja, karena riset. Saya yang tidak. Jadi sementara ada tulis 4 buku, terus yang sedang jalan hari ini itu 4 bahasa besar Raja Wijaya dengan ada beberapa bahasa di pegunungan. Itu sekitar, kalau saya bilang 16 lah, 17. Tapi sedang jalan 17 bahasa. Itu fokus kami. Kami 17 bahasa, terus saya gabung kebetulan saya gabung dengan teman-teman di Jerat. Jadi saya sedang edit Sengki, Waris, Skou sama Korea 4. Sedang jalan untuk kalau ada dana baru nanti turun riset. Itu akan sedang jalan. Oke, jumlah buku yang kakak sudah cetak berapa? Itu 4. Sudah 4 yang berhasil kakak terbitkan. Sudah 4 buku. Dan kakak lihat di kedepannya apa yang kakak harus lakukan untuk tadi soal ada tugas-tugas atau ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Ya harapan saya itu karena semua jurusan dari tingkat SD, SMP, SMA lah. Ini kan semua ada. Ini SMK ini SMK ini SMK ini lah. Tapi kalau harapan saya itu di Papua itu harus ada SMK budaya itu harus dibuka. Itu harus ada. Supaya ada tingkat sekolah budaya ini. Bila perlu dari tingkat PAUD itu harus dibuka. Jadi kita tidak usah pakai nama SMK atau apa, tapi kita pakai nama poli apa begitu, politeknik atau apa begitu, tapi politeknik budaya kah? Atau supaya bilangnya betul-betul memang khusus. Jadi harus harapan saya ke depan itu harus tingkat SMP atau SMA itu harus ada macam SMP budaya, atau SMA budaya, atau SD budaya, itu harus ada. Ke depan harus ada. Apapun dia harus ada, karena barang-barang ini kita mesti. Kenapa? Karena kalau saya tidak buka itu karena memang umur bahasa itu dia ada 25 tahun. Kalau dia sudah 25 tahun, 26 tahun, dia mau mundur kembali ke 0, itu terlalu jauh sekali. Jadi umur-umur macam 11-12 itu baru kita mulai selamatkan itu. Kita harus buka sekolah budaya. Itu tingkat SMP, SMA, kuliah. Kalau kuliah kan sudah ada, jurusan kebudayaan kan ada. Itu tingkat SD, SMP, SMA ini harus dibuka. Terus di gereja-gereja harus ada liturgi tentang bahasa daerah. Jadi orang mau, jadi kembali semua tidak usah ke gereja apa, tapi kembali ke gereja lokal atau gereja kesukuan. Harus ada gereja kesukuan. Dia artinya dalam kalau sudah masuk di lingkup suku itu atau keluarga ya, itu wajib untuk bahasa daerah. Ya. Kecuali misalnya komunikasi dengan pihak luar atau orang lain yang beda bahasa ya pakai bahasa Indonesia silakan. Tapi kalau sudah masuk ke keluarga atau suku itu ya wajib untuk itu bahasa daerah. Jadi tanggung jawab pemerintah itu saya punya pikiran. Tanggung jawab pemerintah dia bikin sekolah. Tanggung jawab gereja dia ganti liturgi. Jadi kalau orang Lani langsung tuh gereja khusus untuk orang Lani saja. Yang suku lain lagi jangan datang. Jadi yang mau khotbah dengan bahasa daerah, lagu-lagu, khotbah semua berdoa dengan bahasa daerah. Kalau kita mau selamatkan bahasa daerah, ini bukan masuk ke gereja sukuisme, tapi kalau mau selamatkan bahasa daerah, memang kami harus ada dalam posisi. Kalau karena teman-teman dari sini ada sini, ada dalam khotbah apa semua
Ini dengan bahasa Indonesia semua. Yang lain mah tidak mengerti. Kita orang tua yang lain tidak pernah mengerti juga bahasa Indonesia. Jadi bagaimana kita bikin gereja itu gereja sekuisme. Misalkan saya anak tema Injil, misalkan saya punya gereja itu namanya di sini di Jepang itu sama masuk di Tepatnya Kamal Kerwayana. Jadi di situ ada Tepatnya Kamal Kerwayana, tapi khusus masuk untuk orang nani saja, atau orang hubula saja, atau orang falak saja. Itu ada bikin gereja persekutuan di semua gereja yang ada di tanah Papua. Jadi teman-teman di Biak punya bikin gereja Biak apa, bikin gereja sendiri lagi, itu aja masuk dari orang Biak saja. Serwi punya sama, Sentani punya sama, jangan masuk campur-campur. Ya, kalau kita mau selamatkan bahasa daerah, itu sama sih. Itu ke tanggung jawab ke sinode. Tanggung jawab ke pemerintah, wajib buka sekolah budaya. Yang kuatkan kurikulum bahasa daerah itu harus ada. Tidak usah satu hari saja, bila perlu setiap hari. Dalam kalendernya itu harus belajar bahasa daerah dalam kalender itu dengan wali kelas 2 jam. Kita harus tahu itu baru sedikit kita akan selamat. Tidak lebih sedikit akan selamat. Nah, kalau kakak lihat misalnya hal-hal seperti ini tidak dikerjakan, kira-kira menurut kakak tuh tunggu berapa tahun lagi kita berbahasa, ya bahasa kan bilang. Ya itu saya lihat kebanyakan kita ini kan wajib meninggal ini. Rumah sakit ini, setiap rumah sakit di Papua ini orang Papua saja mati. Yang pertama karena miras, yang kedua karena kita berhubungan seks yang barat dengan HIV dan ini. Jadi manusia semakin habis, terus jumlah data yang ada di Papua itu hanya tipu-tipu saja. Kalau kita hitung secara jujur, manusia Papua sebenarnya sudah habis. Kalau misalkan ada, kalau kemarin Wamena, dulu Wamena itu bukan manusia, bukan sedikit begitu. Jangan iri ya, itu orang bikin pagi ke pagi. Kepadatan manusia saja. Tapi hari ini gereja itu sepura masuk kuliah ada sampai duduk di luar. Hari ini hanya tengah-tengah dalam saja. Mungkin ibu-ibu saja masuk gereja. Manusia kami sudah habis, secara diri kami sudah habis. Bahasa ini mau tidak mau, suka dan tidak suka, kalau hari ini pemerintah tidak lihat baik, gereja-gereja tidak konsisten menyuarakan tentang bagaimana penyelamatan bahasa daerah, semua aktivis menyuarakan untuk bagaimana menyelamatkan bahasa daerah, berarti kami akan habis. Karena saya penulis bahasa daerah, tapi sampai saya bersuara. Dan saya hanya sehingga saja mengerti. Dan kata-kata lain itu kita masih tanya, dan saya masih belajar. Jadi saya penulis saja sudah bikin apa lagi yang hanya mau wajib membaca, apalagi hari ini kita punya emosi anak muda untuk emosi membaca sudah tidak ada. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi AI orang dunia. Itu sudah ada. Nanti secara intelektual untuk bagaimana kita critical thinking-nya itu orang Papua akan habis. Tidak ada. Itu akan tidak ada. Apalagi kita bahasa daerah akan habis. Kalau orang Papua tidak akan habis. Karena Tuhan yang taruh kita di atas tanah ini. Sekalipun orang banyak bikin merencanakan untuk membunuh kami atau dengan cara lain untuk orang Papua, maka pikir aja kami tidak akan habis karena Tuhan yang taruh kami. Bahasa daerah Tuhan yang akan kasih juga. Jadi dia tidak akan habis. Generasi hari ini akan habis dengan bahasa daerah, tapi generasi berikutnya akan cari. Yang ini apa? Ini mungkin yang kakak apa? Ada kan? Maksudnya kan anak muda ya. Bagaimana mereka kemarin ke bahasa? Sepenting apa? Sampai orang. Artinya pasti pertanyaan gitu. Sepenting apa sampai harus belajar bahasa itu? Kakak menurut kakak gimana? Maksudnya apa yang kakak mau sampaikan? Saya bisa sampaikan begini. Tadi saya sudah bilang, saya mantan saya alumni belajar bahasa Inggris. Tapi itu bukan saya. Itu bukan Papua. Saya itu pernah belajar bahasa Inggris, tapi saya bukan orang Inggris. Saya apapun resikonya, saya orang Papua. Bahasa daerah itu alat ukur. Alat ukur bahwa Witel itu orang Wamena, alat ukurnya bahasa daerah. Bahasa Indonesia kan siapa saya bisa, bahasa Inggris siapa saya bisa. Alat ukur itu adalah bahasa daerah. Jadi hari ini kalau anak muda pada menganggap bahwa bahasa daerah itu primitif, bahasa Melayu itu ke bahasa kampungan, bahasa tidak ada apa-apa. Tapi ingat, Anda sedang tertipu. Anda sedang tertipu. Kami semuanya sedang tertipu. Tertipu supaya, tadi saya bilang itu, tertipunya itu. Kau belajar bahasa Inggris baik, supaya kau bisa ke Amerika. Kau bisa ke sana, kau bisa ke sini. Bahasa daerah Tuhan kasih. Itu
segala bentuk jenis ilmu itu ada dalam kita punya bahasa. Jadi sama aja kepada anak-anak. Kau punya marga, kau orang sini, tapi kau itu bahasa daerah, itu sama saja kau tidak ada akar hidup di atas tanah. Siap. Terima kasih Kakak Siap. Kapiten sudah berbagi ya banyak pengalaman informasi yang Kakak sudah bagikan untuk diskusi. Saya pikir ini untuk diskusi yang tidak terlalu ya saya pikir masih garis-garis besar lah pengantar ini karena ini saya ini luar biasa sekali sudah berapa buku yang sebenarnya ini menjadi tanggung jawab dari ya kemudian dari pemerintah atau pejabat-pejabat Papua yang hari ini yang duduk sebagai posisi sebagai MRP, sebagai gubernur, bupati, DPR, tapi tidak tahu mereka kerja apa. Ini kakak sendiri seorang aktivis yang aktivis jalanan ini, tapi luar biasa sudah bisa cetak buku dan dengan akhir dari sebuah kekhawatiran. Cuman saya pikir ini juga menjadi teguran keras buat mau MRPK, mau siapapun pejabat Papua yang jangan hanya pakai dasi duduk di tempat ini terus topi-topi dada. Kalau kau belum mampu untuk melihat hal-hal seperti ini yang dikerjakan oleh anak-anak Papua yang terpanggil karena suatu kekhawatiran. Terima kasih buat dan sekali lagi buat kami yang nonton, kita punya diskusi ini ada saran masukan atau ada support yang mau dikasih buat kami dan orang sendiri. Sekarang punya kantor satu di Wamena, terus ada juga di Jayapura. Dan apa yang disampaikan dari Kawitan tadi dalam informasi pentingnya untuk kita punya pelestarian bahasa itu. Nah, saya pikir ini juga bisa mendorong untuk teman-teman di wilayah lain untuk kita sama-sama bergerak untuk selamatkan kita punya bahasa. Seperti apa yang sudah Kakak Witan jalankan ya, tidak bergantung kepada pemerintah atau bergantung menunggu siapapun, tapi dengan kekhawatiran yang ada mulai bergerak dan hasilnya ada. Ini sudah 4 buku yang berhasil dicetak ya. Ini 5 tapi ini ya riset saja. Masih harus dikembangkan. Dikembangkan dan ini hanya pedoman untuk teman-teman pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan. Ini ada manusianya itu ada 46 suku, ada 46 bahasa. Ya demikian kita punya diskusi. Teman-teman kita bisa baku kasih tahu, saling baku kasih tahu untuk kita mau anak Papua sudah bisa lihat kita punya kampung, kita punya kampung halaman, kita punya daerah, kita punya kali, kita punya gunung, kita punya marga, kita punya orang tua, kita punya suku, kita orang Papua sendiri, anak Papua itu sendiri. Jadi jangan pernah minder, tetapi mari sama-sama kita bergerak sama-sama apa yang sudah dijalankan oleh Kawitan. Kita saling bantu, saling kasih tahu untuk kita bantu untuk selamatkan kita punya bahasa daerah, tapi juga selamatkan bangsa Papua itu sendiri. Terima kasih buat semua kami yang sudah nonton. Kami bisa dukung channel ini untuk terus berkembang. Selamat malam buat kamu semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Hormat.